Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat pejuang PPG di tanah air. Berjumpa kembali dengan soal pretest PPG bagian 2 pada tahun 2022. Langsung saja kita simak videonya secara bersama-sama. Soal nomor 21. Teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran memiliki 3 fungsi utama yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran, kecuali A. Teknologi sebagai alat bantu bagi siswa dalam pembelajaran. B. Teknologi sebagai ilmu pengetahuan atau sains. C. Teknologi sebagai bahan dan alat bantu pembelajaran atau literasi. Dan D. Teknologi sebagai alat pengembangan produk. Dan jawabannya adalah D. Teknologi sebagai alat pengembangan produk. Soal nomor 22. Bu Ani mengajak siswa kelas 5 ke ladang jagung milik petani untuk mengamati tanaman jagung yang siap dipanen muda. Selanjutnya, Ibu Ani memeriksa laporan hasil observasi siswa. Dari hasil klasifikasi kecenderungan gaya belajar siswa diperoleh peringkat hasil belajar. Peringkat terbaik dari pembelajaran berupa observasi di luar kelas, menunjukkan siswa memiliki kecenderungan gaya belajar berhasil baik melalui A. Visual atau pandangan mata atau auditif atau pendengaran. B. Visual atau pandangan mata, kinestetik atau gerak. C. Auditif atau pendengaran dan kinestetik atau gerak. Dan D. Auditif, visual, dan kinestetik. Dan jawabannya adalah D. Auditif, visual, dan kinestetik. Soal nomor 23. Upaya membimbing siswa untuk mengembangkan keterampilan pengetahuan terlihat dalam upaya guru. A. Memberi contoh penting toleransi. B. Mendiskusikan bagaimana mengubah permasalahan di sekitar siswa. C. Melatih bagaimana mempersiapkan kesehatan diri dan lingkungan sekitar. Dan D. Melatih siswa membuat keputusan yang diambil berdasarkan informasi. Dan jawabannya adalah B. Mendiskusikan bagaimana mengubah permasalahan di sekitar siswa. Soal nomor 24. Upaya guru menggunakan hasil analisis untuk menentukan ketuntasan belajar antara lain sebagai berikut. A. Menentukan kriteria keberhasilan belajar. B. Mengklasifikasi siswa berdasarkan hasil capaian belajarnya. C. Mencari letak kelemahan secara umum dilihat dari kriteria keberhasilan yang diharapkan. Dan D. Merencanakan pengajaran remedi. Dan jawabannya adalah D. Merencanakan pengajaran remedi. Soal nomor 25. Kegemaran anak akan dongeng atau cerita yang bersifat kritis seperti kisah perjalanan riwayat para pahlawan dan sebagainya merupakan ciri-ciri anak berusia A. 3-5 tahun, B. 6-8 tahun, C. 10-12 tahun, dan D. 15-18 tahun. Jawabannya adalah C. 10-12 tahun. Soal nomor 26. Beberapa siswa memiliki kecenderungan belajar berupa mengerjakan soal atau tugas dengan cepat, tetapi hasilnya banyak kesalahan. Gaya belajar para siswa tersebut adalah A. Impulsif, B. Reflektif, C. Gaya berpikir terikat, dan D. Gaya berpikir bebas. Dan jawabannya adalah A. Impulsif. Soal nomor 27. Hal yang mengandung makna Pancasila sebagai kaidah dasar negara bersifat A. Jujur dan adil, B. Mengikat dan memaksa, C. Sementara dan selamanya, dan D. Sebenarnya dan sejujurnya. Dan jawabannya adalah B. Mengikat dan memaksa. Soal nomor 28.
Penilaian yang didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Hal tersebut merupakan prinsip penilaian yang A. Adil, B. Objektif, C. Valid, dan D. Sistematis. Dan jawabannya adalah D. Sistematis. Soal nomor 29. Serangkaian kegiatan yang sistematik untuk dapat menentukan manfaat atau kegunaan suatu objek atau program adalah A. Pengukuran, B. Evaluasi, C. Penilaian, dan D. Penilaian. Dan jawabannya adalah B. Evaluasi. Soal nomor 30. Proses mendengarkan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh disebut A. Membaca intensif, B. Membaca langsung, C. Membaca deduktif, dan D. Membaca sekilas. Jawabannya adalah A. Membaca intensif. Soal nomor 31. Etika Pancasila adalah A. Ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan, B. Keagamaan, sosial, dan kerakyatan, C. Kebangsaan, kedaerahan, dan kebudayaan, dan D. Ketuhanan, kerakyatan, dan kebangsaan. Dan jawabannya adalah A. Ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan. Soal nomor 32. Dalam kaitannya dengan upaya untuk memotivasi belajar siswa dan agar proses pembelajaran berlangsung efektif, maka guru perlu mengacu pada A. Metode pembelajaran, B. Pendekatan pembelajaran, C. Strategi pembelajaran, dan D. Gaya pembelajaran. Dan jawabannya adalah C. Strategi pembelajaran. Soal nomor 33. Manfaat penelitian tindakan kelas atau PTK adalah 1. Meningkatkan proses belajar mengajar, 2. Menggunakan rancangan yang bersifat siklus di mana setiap siklus memperhatikan perubahan langkah demi langkah, dan 3. Mencakup proses refleksi dan partisipatif, kecuali A. Meningkatkan proses belajar mengajar, B. Menggunakan rancangan yang bersifat siklus, C. Mencakup proses refleksi, dan D. Menggunakan metodologi terbaru. Dan jawabannya adalah D. Menggunakan metodologi terbaru. Soal nomor 34. Pada suatu hari dalam perjalanan menumpangi mobil angkot, dua penumpang yang masih muda belia tertawa, tetapi tidak terdengar mereka melakukan interaksi. Karena penasaran, saya mencoba memperhatikan apa yang mereka lakukan. Ternyata mereka adalah siswa-siswa tunarungu sedang asik berkomunikasi. Akan tetapi, komunikasi yang dilakukan tidak menggunakan bahasa. Mereka menggunakan jari-jari tangan untuk berkomunikasi. Dengan demikian, mereka menggunakan bahasa isyarat. Dari ilustrasi di atas, bahasa termasuk komunikasi. A. Verbal, B. Non-verbal, C. Inverbal, dan D. Sistematik. Dan jawabannya adalah B. Non-verbal. Soal nomor 35. Seorang bayi mulai berinteraksi dengan mengeluarkan bunyi-bunyi yang tidak beraturan ketika diperlihatkan sebuah mainan dan diajak bicara. Seorang ibu seringkali memberi kesempatan kepada bayi untuk ikut dalam komunikasi sosial dengannya. Bayi mengangkat-ngangkat badannya seolah-olah memberi tanda untuk meminta digendong. Ketika itulah bayi pertama kali mengenal sosialisasi dan merasakan bahwa dunia ini tempat orang saling berbagi rasa. Proses anak mulai mengenal komunikasi dengan lingkungannya secara verbal disebut dengan A. Pemerolehan bahasa, B. Pemerolehan isyarat anak, C. Pemecahan bahasa anak, dan D. Karakteristik anak. Jawabannya adalah A. Pemerolehan bahasa. Soal nomor 36. Penggunaan huruf kapital di bawah ini yang benar adalah A. Kapan Bapak berangkat? Tanya Dirman. B. Presiden Jokowi berkunjung ke Blora. C. Dari Ave Maria ke jalan lain ke Roma. D.
Teluk Bone sungguh indah dan mengagumkan. Dan jawabannya adalah C. Dari Ave Maria ke jalan lain ke Roma. Soal nomor 37. Bahasa Indonesia baku adalah bahasa Indonesia yang mengikuti kaidah atau pola bahasa Indonesia yang sedang berlaku. Penggunaan huruf miring pada kalimat di atas digunakan untuk A. Menulis judul buku. B. Menjelaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata. C. Menuliskan kata nama-nama ilmiah. Dan D. Menuliskan nama majalah. Dan jawabannya adalah B. Menjelaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata. Soal nomor 38. Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai suku dengan bahasa yang berbeda-beda. Maka akan sulit berkomunikasi kecuali ada satu bahasa pokok yang digunakan. Maka dari itu digunakanlah bahasa Indonesia. Hal ini, bahasa Indonesia memiliki kedudukan dan fungsi. A. Sebagai lambang kebanggaan kebangsaan. B. Sebagai alat pemersatu bangsa. C. Sebagai alat perhubungan. Dan D. Sebagai lambang identitas nasional. Dan jawabannya adalah C. Sebagai alat perhubungan. Soal nomor 39. Untuk menunjang kegiatan pembelajaran dan segala hal dalam konteks pendidikan, digunakanlah bahasa Indonesia. Hal tersebut merupakan fungsi bahasa Indonesia sebagai A. Alat perhubungan tingkat nasional. B. Alat pengembangan kebudayaan dan iptek nasional. C. Bahasa yang digunakan dalam peristiwa kenegaraan. Dan D. Bahasa pengantar di lembaga pendidikan. Jawabannya adalah D. Bahasa pengantar di lembaga pendidikan. Soal terakhir. Model pembelajaran yang cocok dengan mata pelajaran matematika adalah A. Model inquiry learning. B. Model discovery learning. C. Model problem based learning. Dan D. Model project based learning. Dan jawabannya adalah A. Model inquiry learning. Nah, demikian soal-soal pretest bagian 2 yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe serta ketuk loncengnya biar kami bisa menampilkan video-video yang terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya.